Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilan Jayatama Putra dengan nomor BP 1901024022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muflisan dengan nomor BP 19010240021. Kami dari Kampus Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Teknik Elektro. Pada kali ini akan membahas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja. Pertama, saya akan membahas pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri. Kita ketahui bahwa ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Islam menetapkan prinsip ekonomi Islam berdasarkan kepada kaidah pokok dalam muamalah, yaitu semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan dari ekonomi Islam itu. Jadi ekonomi Islam juga memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang makmur dan selalu dalam taraf yang lebih maju. Dengan jalan melaksanakan produksi barang dan jasa dalam kualitas dan kuantitas yang cukup guna memenuhi kebutuhan spiritual dalam rangka menumbuhkan taraf kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi secara serasi dan seimbang. Yang kedua, yaitu mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang adil dan merata. Dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan masyarakat secara jujur dan terarah dan selalu meningkatkan taraf keadilan dan pemerataannya. Selanjutnya ada tujuan dari ekonomi Islam itu untuk mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang stabil dengan jalan menghindari gangguan-gangguan inflasi dan depresi ataupun stagnasi. Namun tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan jalan mengendalikan tingkah laku masyarakat yang membawa ke arah kegoncangan ekonomi. Selanjutnya, untuk mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang serasi, bersatu, damai, dan maju dalam suasana kekeluargaan sesama umat dengan jalan menghilangkan nafsu untuk menguasai, menumpu harta, ataupun sikap-sikap lemah terhadap gejala-gejala negatif. Selanjutnya, untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang relatif menjamin kemerdekaan dalam membeli jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksi maupun memilih sistem distribusi sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat dikerahkan secara maksimal dengan meniadakan penguasaan berlebih dari sekelompok masyarakat ekonomi serta menumbuhkan sikap-sikap kebersamaan atau solidaritas. Selanjutnya, untuk mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi, kelestarian alam dapat dijaga sebaik-baiknya, kultural, sosial, maupun spiritual keagamaan. Selanjutnya, untuk kehidupan ekonomi umat manusia yang relatif mandiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada sekelompok masyarakat lain. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk transaksi ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada perdagangan atau jual beli perdagangan. Dalam Islam merupakan bagian dari muamalah dan dapat menjadi amal soleh bagi kedua belah pihak, baik pedagang maupun pembeli, jika dilakukan dengan niat baik karena Allah dan apa yang dilakukan bukan hal yang terlarang. Yang kedua ada jual beli kredit. Ada dua jual beli kredit. Yang pertama, jual beli kredit dengan ketentuan bahwa penjual tidak mengambil keuntungan tambahan harga dari penangguhan pembayaran. Yang kedua, jual beli kredit dengan ketentuan
bahwa penjual mengambil keuntungan penambahan harga dari pembeli sebagai akibat dari penangguhan pembayaran. Jual beli kredit diperbolehkan dalam Islam dengan dasar Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ulama fikih sepakat bahwa jual beli kredit yang pertama adalah jual beli kredit yang diisyaratkan Islam karena pada umumnya orang membeli suatu barang dengan cara kredit, baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan ia sangat membutuhkan barang itu, sementara ia tidak mempunyai uang tunai. Untuk jual beli kredit yang kedua yang diperbolehkan oleh mazhab Syafi'i dan Hanafi dengan persyaratan ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga maupun jangka waktu pembayarannya yang berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya ada sewa menyewa. Sewa menyewa adalah terjemahan dari bahasa Arab al-ijarah. Orang yang menyewakan disebut muajir, penyewa atau orang yang menyewa disebut mustajir, dan barang yang disewa disebut ma'jur. Menurut pengertian syara, sewa menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Selanjutnya ada gadai. Dalam bahasa Arab sendiri, gadai adalah ron, yang artinya tetap atau lestari. Dalam pengertian syara, gadai berarti menjadikan barang yang secara hukum mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang. Orang yang menggadaikan disebut rahin. Orang yang menerima barang gadai adalah murtahin, dan barang yang digadaikan adalah ran. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang bentuk-bentuk transaksi ekonomi dalam Islam. Poin selanjutnya yaitu mudharabah. Mudharabah ini sendiri berasal dari kata daraba yang artinya memukul atau berjalan. Maksud dari memukul atau berjalan ini sendiri yakninya adalah proses seseorang melakukan atau memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usahanya. Mudharabah ini termasuk ke salah satu bentuk akad syirkah atau perkongsian. Lalu sistem dari mudharabah ini sendiri yaitu persetujuan antara pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada para pedagang atau para pekerja untuk diperdagangkan. Dari perdagangan tersebut, bila ada keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan bila dari perdagangan tersebut terjadinya kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh sang pemilik modal. Dasar hukum dari mudharabah ini sendiri ada pada surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min, yang artinya, dan mereka yang lain berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Muzammil ayat 20. Lalu dalil lainnya juga ada di surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Yang penggalan artiannya adalah tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Al-Baqarah ayat 198. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang bank Islam. Seperti yang kita ketahui, bank merupakan tempat di mana masyarakat atau orang di daerah tersebut melakukan transaksi keuangan, baik itu sebagai tempat simpan pinjam maupun tempat penyimpanan uang. Dalam Islam, bank memiliki pengertian yaitu suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang tersebut
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, prinsip dari yang digunakan dalam pengoperasian bank ini sendiri terbagi atas dua. Yang pertama yaitu al-wadi'ah dan yang kedua al-mudharabah. Al-wadi'ah ini sendiri yaitu perjanjian simpan peminjam yang mana pemilik dari suatu barang menitipkan barangnya, barang berharga kepada pihak yang akan menyimpan barang tersebut. Nah, dengan tujuan barang tersebut dalam kondisi yang aman. Lalu prinsip selanjutnya yaitu al-mudharabah atau al-qirat. Al-mudharabah atau al-qirat ini sendiri memiliki pengertian yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana. Lalu pihak penguasa memutar modal dengan dasar bagi hasil atau keuntungan. Dan kedua belah pihak juga menanggung risiko jika terjadi kerugian. Baik, prinsip selanjutnya yaitu al-musyarakah. Al-musyarakah yaitu perjanjian kesepakatan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek yang biasanya berjangka waktu panjang. Lalu selanjutnya al-murabahah. Al-murabahah yaitu menjual harga barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang mana dibayar pada waktu yang telah ditentukan atau bisa juga dibayar secara cicilan. Baik, selanjutnya itu bentuk-bentuk transaksi ekonomi dalam Islam. Poin yang selanjutnya itu asuransi. Asuransi merupakan istilah yang digunakan dalam merujuk suatu tindakan, sistem atau bisnis di mana perlindungan finansial seperti ganti rugi secara finansial, baik itu berupa jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam Islam, asuransi ini dilarang karena ada beberapa hal yang tidak dibolehkan dalam prinsip Islam. Yang pertama itu akad yang terjadi dalam asuransi adalah akad yang mencari keuntungan. Nah, dalam hal ini mengandung gharar atau unsur ketidakjelasan. Lalu yang kedua, asuransi mengandung qimar atau unsur judi. Yang ketiga yaitu asuransi mengandung unsur riba fadl atau bisa kita sebut dengan riba perniagaan dikarenakan adanya suatu atau sesuatu yang berlebih, dan riba nasi'ah atau riba karena penundaan secara bersamaan. Lalu alasan yang keempat yaitu asuransi termasuk bentuk judi dengan taruhan yang terlarang. Selanjutnya yang kelima, di dalam asuransi terdapat bentuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Namun, di dalam Islam sendiri ada asuransi yang diperbolehkan. Hal ini atau asuransi ini bisa disebut dengan asuransi ta'awuni, yang di dalamnya hanya terdapat tabarruat atau akad tolong-menolong. Dan asuransi seperti ini tidak bermasalah dalam hal prinsip atau sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi konvensional atau bisa kita sebut dengan kapitalis. Secara garis besar, sistem ekonomi kapitalis ini memiliki pengertian sebagai berikut. Sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi, yang mana pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat-sangat kompetitif. Prinsip dari dasar ekonomi kapitalis ini sendiri menekankan kepada kepuasan pelaku ekonomi untuk melaksanakan suatu praktek ekonomi. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem ekonomi yang dalam prakteknya dikuasai dan diatur oleh pemerintah, sedangkan masyarakat sekitar tunduk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Lalu selanjutnya, sistem ekonomi dalam Islam.
Sistem ekonomi dalam Islam hidup di tengah-tengah masyarakat, yang mana tujuan dari ekonomi Islam ini sendiri yaitu mencapai kapital tetapi tidak kapitalis, dan ekonomi Islam berfungsi sebagai sosial tapi bukan sosialis. Jadi, ekonomi Islam menegaskan pengakuan terhadap hak-hak individu dan masyarakat atau pemerintah secara seimbang dan tidak terdapat dominasi yang berlebihan dari masing-masing pihak. Baik, selanjutnya yaitu prinsip ekonomi muamalah. Prinsip ekonomi muamalah ini sendiri terdiri atas 11 prinsip. Yang pertama, yaitu didasari atas suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan. Jadi ada unsur keikhlasan di antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua, memberi peluang untuk meneruskan atau membatalkan transaksi ekonomi. Yang ketiga, menyempurnakan takaran dan timbangan. Yang keempat, tidak boleh menyembunyikan cacat barang. Lalu yang kelima, dilarang jual beli tipuan. Yang keenam, dilarang menimbun barang hasil dari transaksi ekonomi itu sendiri. Yang ketujuh, dilarang menjual barang yang haram. Yang kedelapan, dilarang menjual barang dengan dua akad atau dengan akad ganda. Yang kesembilan, dilarang menjual barang dengan manipulasi kualitas atau harga. Yang kesepuluh, dilarang menjual barang yang sedang proses dalam akad. Yang kesebelas, dianjurkan perikatan itu secara tertulis dan disertakan dengan saksi dalam proses transaksi tersebut. Baik, mungkin sekian dulu presentasi dari kami terkait dengan seputar ekonomi dalam Islam. Kalau ada kata-kata yang kurang atau tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.